Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi lil wajhikal karim wal azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Para peserta, para mahasiswa kami yang mengambil mata kuliah praktik tabligh di mana saja dapat memonitor kegiatan ini. Selamat sore dan selamat bergabung dengan saya dalam mata kuliah pengantar praktik ilmu dakwah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, mari kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita membahas atau menambah materi berkaitan dengan praktik, maka kepada mahasiswa diberi waktu dan kesempatan untuk tampil menyampaikan pesan-pesan atau menyajikan materi tablighnya dalam durasi 5-7 menit. Setelah itu nanti kita coba komentari, mungkin di sana ada perbaikan, mungkin di situ juga ada penguatan. Nah, karena itu diharapkan kepada mahasiswa supaya berkesempatan mau untuk tampil sesuai dengan keinginannya. Nanti setelah kita komentari, bisa jadi pada sesi kedua saya akan mencoba untuk menyajikan tambahan dari materi kita berkaitan dengan sistematika pesan di dalam tabligh. Baik, saudara sekalian, kita minta pertama untuk tampil, untuk kita dengarkan dan kita coba koreksi bersama. Pertama kita undang Ustazah Yosi. Silakan Yosi. Hadir Bi. Ya, silakan tampil. Ya, Yosi di mana? Di kos Bi. Ya, boleh silakan Yosi tampil agak 5-7 menit aja. Tapi nggak bisa buka kamera Bi karena di sini hujan Bi. Oh, kena hujan dia? Iya, jaringan di dekat kos sih emang susah Bi. Oke, sekarang tampilkan aja dulu. Baik Bi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan
praktek tablik pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, saya beri judul ceramah saya hari ini adalah ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Saudaraku sekalian, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 63-64 yang artinya orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, bagi mereka kegembiraan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janjinya, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Saudaraku sekalian, salat merupakan rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat. Dalam Islam, salat adalah ibadah yang paling utama setelah keimanan. Bagi orang yang benar-benar beriman, salat bukan sekedar kewajiban yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Karena yang sangat komplit untuk meraih ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Allah mewajibkan salat pada malam mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan tingginya nilai ibadah salat tersebut. Namun demikian generasi saat ini sudah menganggap enteng perkara salat tersebut. Dan dalam waktu yang sama, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu atau berhura-hura entah kemana. Oleh sebab itu, sudah menjadi suatu kewajiban untuk mengingatkan mereka tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Di antara bentuk ancaman itu yang pertama adalah azab neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Yang kedua yaitu azab kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala dan bersabda, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Surat Toha ayat 124. Kehidupan yang sempit diisi maksudnya adalah orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan sholat akan merasa sempit alam kuburnya itu bagaikan satu jurang dari jurang-jurang neraka. Dan ada hadis yang mengatakan, yaitu hadis riwayat Ahmad Ad-Darimi dan Baihaqi, yang isinya barang siapa yang menjaga salat, maka salatnya akan menjadi cahaya dan tanda baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan memperoleh cahaya, tanda dan keselamatan di hari akhirat, dan di hari akhirat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Kalafi. Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa salat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah salat tersebut. Dan Allah telah menjanjikan tempat yang paling indah bagi umat Islam yang rajin mengejarkan ibadah salat. Begitu juga sebaliknya. Ia juga menjanjikan neraka bagi mereka yang meninggalkan salat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Bi. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita undang Ustadz Supriyadi. Silakan Supriyadi. Silakan Supriyadi.
Oke, Supriyadi. Baik, kita lanjutkan kepada Mulia Nurani. Silakan Mulia Nurani tampil. Oh iya Pak. Ya, silakan. Tolong diaktifkan kameranya. Gak bisa ditutup aja Pak. Enggak nampak, enggak ada nilainya nanti dari ekspresinya gimana menilai. Salahnya gini Pak, kalau HP-nya geser-geser nanti jaringannya mudah hilang Pak. Ya, jadi enggak bisa dinilai apanya. Oh, enggak ada dinilai ekspresinya gimana, cuma nilai suara aja gitu. Oke, silakan. Oh yang lain aja dulu Pak, biar cari tempat jaringan yang lebih aman Pak. Oke, silakan Perla Ulandari. Oke. Perla Ulandari bisa. Iya, Bi. Iya, silakan. Perla tampil sekarang. Aktifkan, pastikan kameranya hidup. Iya, tunggu sebentar, Bi. Boleh ditunggu. Boleh dimatikan videonya, Bi? Videonya harus hidup. Nggak nampak bagaimana menilai. Bagaimana mengomentari kalau tidak hidup videonya. Coba aktifkan. Oke. Iya, Bi. Aktifkan videonya. Silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ucapan puji beserta syukur, marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliau kita dapat melaksanakan kuliah pada kesempatan kali ini. Selawat beriringan salam tidak lupanya kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Perla. Hilang suaranya. Lenyap. Udah keluar kayaknya, Bi, karena jaringan mungkin, Bi. Oh iya ya. Bentar lagi palingnya masuk lagi tuh, Bi. Iya ya. Oke. Kita undang sebelum kita komentari ya Yosi tadi. Silakan siapa yang mau bergabung mencoba. Diana mau coba.
Oh, belum, Diana belum masuk. Ya, atau Diana apa Arina Ririn. Nah, ya Ririn coba. Ririn lagi tampil. Baik, Pak. Coba Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul di ruangan Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat dunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak selaku dosen, seterusnya teman-teman yang disayangi Allah. Untuk tidak mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke dalam judul ceramah saya, yaitu tentang bahaya pergaulan bebas. Apa itu masa remaja? Masa remaja adalah masa penuh fantasi dalam pencarian sebuah jati diri. Namun, di sanalah para remaja banyak terjebak dalam pergaulan bebas. Kita harus menjaga jarak dalam pergaulan, terutama pergaulan lawan jenis. Sangat tragis, ternyata pergaulan bebas tidak hanya sebatas pergaulan, melainkan terkadang mendorong untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai agama, yakni perzinaan antara kaum Adam dan kaum Hawa. Dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki memiliki naluri kuat untuk condong kepada perempuan. Begitu juga sebaliknya. Apabila terjadi pergaulan bebas, maka akan timbul dampak negatif karena nafsu manusia itu cenderung mengajak kepada keburukan, dan hawa nafsu cenderung membabi buta, dan syaitan selalu menjadi oknum ketiga dalam perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah peringatan bahwasannya perzinaan berawal dari sebuah tatapan mata, lalu pendengarannya, pembicaraannya, rabaan tangan, ayunan kaki yang akan menjadi pintu efektif menuju lembah perzinaan. Kita lihat potret remaja saat sekarang ini sungguh memprihatinkan. Pergaulan bebas memang sudah dominan di negara barat, bahkan kasus aborsi kian meningkat. Ulama memandang bahwa pacaran ala barat adalah kezaliman, mengandung fitrah, bahkan tergolong naif. Mau tidak mau, orang yang berpacaran sedikit demi sedikit terkikis peresapan keislamannya di dalam hatinya. Bahkan bisa mengakibatkan kehancuran moral dan akhlaknya.
Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita saling mengingatkan baik saudara-saudaraku sekalian, terutama kepada diri saya sendiri. Kita bekali diri kita ini dengan iman dan takwa yang kuat agar terhindar dari segala efek negatif dari pergaulan bebas. Saya sendiri yakin seyakin-yakinnya dari hal yang terkecil, dari diri saya sendiri dan dari sekarang juga, kita dapat buktikan bahwa kita generasi muda bangsa yang dapat diandalkan. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, sudah tampil dua peserta. Pertama dari Yosi, kedua dari Ririn. Mungkin sebelum saya coba memperkuat atau memperkaya apa yang telah disampaikan oleh dua penceramah tadi, kepada kawan-kawan, pada teman-teman, mungkin ada yang ingin untuk memberikan masukan perbaikan, silakan. Kita kasih waktu. Silakan kalau ada. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau nggak ada, tolong diaktifkan semua kameranya. Diaktifkan semua kamera. Saya khawatir nanti kuliahnya. Abi. Ya. Ya. Khawatirnya saya kuliahnya ini kuliah sambil tidur, kuliah sambil di kamar, kuliah sedang di sawah, kuliah sedang di kolam, nanti tidak menyediakan waktu untuk kuliah. Maka saya harapkan diaktifkan semua kamera. Pasti aja, Bibi. Baik, ada yang mau bertanya. Saya akan jelaskan sedikit, ada yang perlu diperbaiki oleh kedua orang yang tampil tadi. Walaupun yang dikritisi itu Yosi sama Ririn, sebenarnya adalah untuk kita semua. Karena masih ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Pertama berkaitan dengan mukadimah ya. Mukadimahnya tidak menggunakan ayat atau hadis sebagai landasan. Idealnya dalam mukadimah itu ada tahmid, ada syahadatain, ada sholawat, dan ayat atau hadis. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk membedakan apakah ini ceramah biasa atau ini tausiah agama. Jadi itu salah satu ciri khas yang membedakan ceramah biasa atau ceramah keagamaan, adanya ayat yang dijadikan sebagai landasan. Kemudian kalau membaca ayat ini sangat-sangat dianjurkan untuk membaca ayat itu sendiri. Ayat itu sendiri berbahasa Arab. Sekarang kita coba, kenapa kita membaca ayat?
Kenapa kita membaca matan hadis? Disitulah kehebatan dari kemu'jizatan dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu mengandung istilahnya energi potensial Qurani. Tanpa membaca ayat dan hadis yang lafaz Arabiahnya, rasanya sehebat apapun orang menyampaikan pesan, maka pesan itu tidak mengesankan bagi para pendengar. Karena itu, mahasiswa atau siapa saja yang di dalam ceramahnya, di dalam khutbahnya, di dalam tausiahnya, ketika mengutip ayat atau hadis, maka sewajarnya dan sejognyanya yang bersangkutan menggunakan, melafalkan bunyi dari ayat dan hadis yang dikutip. Ini yang pertama yang perlu sekali diperhatikan oleh mahasiswa, karena tanpa membaca ayat dan hadis, maka kesannya bukanlah tausiah, tetapi hanya ceramah biasa, cerita-cerita lepas yang kadangkala bagi orang lain tidak menjadi sesuatu yang punya daya tarik. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk kedua peserta. Nah, kemudian dari segi intonasi, dari segi komposisi nanti kita pelajari setelah sesi pertama ini. Saya akan paparkan secara singkat berkaitan dengan materi kita pada hari ini, membahas tentang sistematika pesan. Tujuannya adalah bagaimana pesan kita itu lebih efektif, pesan lebih mengesankan, ungkapan dan kata kita menggugah pikiran dan perasaan, pada akhirnya akan menghantarkan orang untuk melakukan sesuatu dari apa yang kita sampaikan. Baik, untuk sementara kalau memang tidak ada, kita break dulu sekitar 5 menit atau 10 menit, nanti kita sambung. Dan saya harapkan semuanya hadir karena baru hari ini terekam baru 18 orang. Sementara dari warga PMI sebetulnya bukan 18 orang. Berapa orang? 20 lebih ya. Nah, baik, kita sambung pada pada link berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.